Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Porolosi Patra. Saya ingin menjelaskan buku kerja ke-6, yaitu Junior Business Facilitator. Di sini ada bisnis, rencana bisnis, produk atau jasa formulasi itu bakso Wonogiri. Penyusun rencana bisnis itu ada saya sendiri, Asriani Porolosi Patra, dengan tim 2200302043 dari kelas 2A1. Yang pertama ada deskripsi usaha, yang A, data perusahaan, nama usaha Bakso Wonogiri dan tempatnya Perumahan Budi Cendara, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, basis usaha UMKM untuk usaha kuliner. Data pengusaha ada nama Asriani Porolosi Patra, tempat dan tanggal lahir Bogor 27 bulan 12 2021, pendidikannya SMA, kualifikasi profesi bisnis kuliner. Yang C, struktur organisasi. Yang pertama ada pemimpin perusahaan Asriani Porolosi Patra, bertugas pemilik dan juga pemimpin, tanggung jawab atas berjalannya usaha dan mengawasi situasi usaha, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan. Yang B, bagian operasi produksi adalah Thomas dan Wawan, bertugas untuk menjaga kebersihan dalam proses produksi. Yang kedua, menjaga kualitas produksi. Yang ketiga, tanggung jawab atas makanan yang dipesan oleh konsumen. Yang C, bagian jaminan mutu ada Eko dan Steven, bertugas untuk menjaga mutu bahan sebelum diolah. Yang kedua, melakukan pembelian bahan baku. Yang ketiga, mencari informasi keberadaan bahan baku. Dan alasan pemilihan bisnis itu dikarenakan usaha ini sangat diminati masyarakat sekitar maupun se-Indonesia. Yang nomor 2, analisa pemasaran. Pertama ada produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah bakso yang telah diproduksi akan dijual. Produk bakso yang dihasilkan ini memiliki manfaat dan kualitas yang bagus dan dapat diidentifikasi kandungan di dalamnya. Yang B, lokasi atau distribusi itu Perumahan Budi Cendara, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Yang C, harga dijual mulai dari 15.000 sampai 30.000 dan sesuai menu. Yang D, promosi kita melalui media sosial dan brosur yang disebar. Yang nomor 3, analisis operasional. Yang A, desain produk. Pertama ada nama produk dan jasa Bakso Wonogiri. Yang kedua, karakteristik produk dan jasa, yaitu bakso yang berkualitas baik dapat dilihat dari tekstur, warna, dan rasa. Teksturnya yang halus, kompak, kenyal, dan empuk. Halus yaitu permukaan irisnya rata, seragam, dan serat dagingnya tidak tampak. Bakso daging sapi telah dikenal banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, manfaat produk menambah protein, menambah tenaga, dan kecerdasan otak. Yang B, proses produksi ada bahan-bahannya 500 gram daging sapi tanpa lemak, 150 gram es batu, dan 1 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan, dan 1 sendok bawang merah yang sudah dihaluskan, 1 sendok gula pasir, dan 2 sendok garam, 1 butir telur, setengah sendok lada bubuk, 100 gram tepung sagu, dan yang terakhir setengah sendok baking powder. Cara membuat bakso: cuci bersih daging lalu dipotong kecil-kecil. Setelah itu masukkan di blender atau food processor dan dihaluskan. Masukkan separuh es batu, bawang putih, dan bawang merah. Giling lagi sampai halus, tambahkan garam, giling kembali. Yang pertama, tambahkan gula pasir, lada bubuk, putih telur, tepung sagu, dan baking powder. Tambahkan lagi sisa es batu, giling sampai halus. Yang kedua, pastikan adonan daging selalu dalam keadaan dingin dengan memasukkan es batu secara bertahap. Giling sampai adonan bakso halus dan berwarna sedikit merah muda. Yang ketiga, didihkan air. Setelah air mendidih, kecilkan api
Pastikan air untuk merebus daging tidak dalam keadaan bergejolak. Bentuk adonan bakso bulat-bulat, lalu masukkan ke dalam air rebusan, lakukan sampai adonan habis. Yang keempat, untuk menghasilkan bakso daging sapi yang matangnya sempurna dan merata setelah bakso mengambang, besarnya api sedikit. Masak kembali selama kurang lebih menit. Yang kelima, siapkan wadah yang berisi air matang dingin. Bisa ditambah es batu. Bakso yang sudah matang segera dipindahkan ke dalam air dingin. Tujuannya agar teksturnya lebih kenyal. Setelah itu ditiriskan. Yang keempat, analisa peluang pasar dan pesaing. Yang pertama ada analisis peluang pasar. Untuk analisis peluang pasar, kami menargetkan kalangan masyarakat menengah ke bawah dan ke atas karena produk kami sangatlah hemat di kantong. Yang B, tingkat persaingan. Untuk tahun ini tingkat persaingan tidak kalah ketat dikarenakan kami memberikan promosi pada konsumen dengan harga yang murah meriah. Yang kelima ada analisis keuangan. Yang A, analisis biaya usaha. Dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Yang A, biaya tetap, itu ada gerobak 1 unit dengan harga 1.200.000 dengan totalnya 7.200.000, masa pakainya 5 tahun, penyusutan tahunnya 135.600 dan penyusutan bulannya 11.300. Yang kedua ada pisau 3 unit dengan harga 70.000 dan total jumlah harganya 210.000. Masa pakainya 3,5 bulan, penyusutan tahun 24.000 dan penyusutan bulan 2.000. Yang ketiga panci gede, ada 3 unit dengan harga 105.000 dan jumlah total harga 315.000 dan masa pakai 4 tahun, penyusutan tahunnya 42.000, penyusutan bulan 3.500. Yang keempat ada kompor dan tabung gas, ada 2 unit 260.000 dan jumlah total harganya 500.000. Masa pakainya 4 tahun 5 bulan, penyusutan tahunnya 60.000, penyusutan bulannya 5.000. Dan yang kelima ada mangkok 15 unit dan harganya 110 dan jumlah total harga 1.650.000 dan masa pakainya 4 tahun dan penyusutan tahunannya 163.800 dan penyusutan bulan 13.650. Yang keenam ada garpu 15 unit dengan harga 85 dan total jumlahnya 1.275.000 dan masa pakainya 3 tahun, penyusutan tahunnya 136.500, penyusutan bulannya 11.375. Yang ke-7 ada sendok 15 unit dengan harga 95.000. Total jumlah harganya 1.425.000 dan masa pakainya 3 tahun, penyusutan tahunnya 143.200.000, penyusutan bulannya 12.100. Dan yang ke-8 ada meja dan kursi, itu ada 15 unit dengan harga 280 dan total jumlah harga 4.200.000 dan masa pakainya 4 tahun dan penyusutan tahunnya 243.840 dan penyusutan bulan 20.320. Yang ke-9 nampan dan sarpet ada 3 unit, harganya 76.000, total jumlah harga 228.000, masa pakainya 3 tahun, penyusutan tahunnya 26.400, penyusutan bulannya 2.200. Yang 10 ada kipas angin, ada 4 unit, jumlah harganya 230 dan total jumlah harganya 920.000 dan masa pakainya 4 tahun, penyusutan tahunnya 196.000
9.200 dan penyusutan bulannya 9.100. Yang ke-11 itu ada pengangkat, ada 3 unit dan harganya 15.000 dan jumlah total harga 45.000 dan masa pakainya 3 tahun dan penyusutan tahunnya 3.000 dan penyusutan bulannya 250 perak. Yang ke-12 peralatan tambahan lainnya ada 3 unit 60.000 dan harganya 60.000 dan jumlah totalnya 150.000 dan masa pakainya 3 tahun. Penyusutan tahunannya itu ada 21.600 dan penyusutan bulannya ada 180.000 dan jumlah total harga adalah 12.148.000 dan penyusutan bulanannya 90.309. Yang B, biaya variabel, itu yang pertama ada bahan baku dan pokok. Pertama ada daging sapi tanpa lemak itu 10 kilo, harganya 130.000 dan jumlah total harga 1.300.000. Yang kedua ada es batu 5 packs, harganya 3.000 dan jumlah harganya 15.000. Yang ketiga ada bawang putih 10 kilo dengan harga 32.000 dan jumlah harganya 320.000 dan bawang merah 10 kilo harganya 39.000 dan jumlah harganya 390.000. Dan yang kelima ada gula pasir adalah 7 kilo dengan harga 15.000 dan jumlah harganya 105.000. Dan ada garam 6 packs harganya 11.000 dan jumlah harga 66.000. Dan yang ketujuh telur jumlah unitnya 15 kg dengan harga 20.000 dan jumlah harga 300.000. Dan ada lada bubuk ada bubuk 8 packs harga 2.000 dan jumlah harganya 16.000. Yang ke-9 tepung sagu itu ada 12 kilo dengan harga 10.000 dan jumlah harga 120.000. Yang ke-10 baking powder 500 gram dengan harga 58.000, jumlah harga 69.000. Dan bahan pendukungnya itu ada sewa tempat itu 1 unit 20 juta. Yang kedua sabun cuci 5 packs 10.000 dengan harga 50.000. Dan yang ketiga ada gas LPG 5 tabung seharga 25.000 dan jumlah harga 125.000. Dan yang keempat ada botol aqua 5 dus seharga 21.000 dengan jumlah harga 105.000. Yang kelima ada teh botol 5 dus dengan harga 24.000 dan jumlah harganya 120.000. Yang keenam tusuk gigi 4 packs dengan harga 5.000 dan jumlah harga 20.000. Yang ketujuh kecap 7 botol dengan harga 27.000 dengan jumlah harganya 189.000. Yang kedelapan saus dengan 7 botol 30.000 dengan jumlah harganya 300.000. Yang ketiga ada tenaga kerja. Yang pertama ada pembagian bahan baku itu ada 1 orang 50.000 dengan jumlah harganya 50.000. Yang kedua ada proses produksi bakso ada 4 orang 80.000 dan jumlah harganya 320.000. Dan waiter ada 3 orang dengan harga 70.000 dan jumlah harganya 250.000. Dan kasir 1 orang dengan harga 50.000 dan jumlah harganya 50.000 dan totalnya adalah 21.539.000 rupiah. Dan biaya variabel per bulannya tuh 21.539.000 rupiah. Yang C biaya lainnya itu ada transportasi
cuma 1 dan unitnya 1 bulan dengan harga 300 dan jumlah harga 300. Yang kedua ada promosi 1 dan unitnya 1 bulan 200 dengan jumlah harga 200.000. Listrik dengan jumlahnya 1, unitnya 1 bulan, harga unitnya 700.000 dengan jumlah harga 700.000 dan total 1.200.000. Yang B penerimaan pendapatan dan R atau C rasio usaha. Itu ada produksinya 1.200 packs bakso dengan harga 30.000 per unit, dengan penerimaan per bulan 36 juta rupiah, dan penerimaan per hari 1.200.000 rupiah, dan totalnya 36.000 rupiah. Dan di sini ada pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost. Di sini ada 36 juta rupiah dikurang tutup kurung 90.395 tambah 21.539.000 sama dengan 36 juta dikurang 629.000 sama dengan 14.371.000. Dan yang keenam, analisis SWOT. Pertama ada strength. Yang pertama ada dari segi harga bakso terjangkau konsumen. Yang kedua, target pemasaran jelas yaitu anak-anak hingga dewasa. Yang keempat, proses pembuatan cepat dan higienis. Yang B, quickness. Yang pertama, tidak ada varian menu baru lagi. Yang kedua, mudah ditiru oleh produsen lain karena proses pembuatannya yang sangat mudah. Yang C, ada opportunities. Yang pertama, modal yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Yang kedua, harga terjangkau dan mendapat peluang dari masyarakat karena respon baik. Yang pertama ada banyak pesaing yang menawarkan bakso dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, terjadi kenaikan harga bahan baku. Yang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah zaman sekarang ini sangat mudah menjadi junior bisnis akselerator karena bisa mulai modal dari kecil dan dapat menguntungkan lebih besar. Dan kita harus berinovasi dalam usaha yang kita jalani dan harus mengambil resiko juga agar terciptanya tujuan sukses dalam bisnis yang kita jalaninya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.